Halo Saswisnu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang recreation atau rekreasi. Apa itu rekreasi atau recreation? Rekreasi atau recreation adalah sebuah aktivitas di luar aktivitas rutin kita yang bertujuan untuk menyegarkan kembali pikiran akibat pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan secara sengaja sebagai kesenangan atau kepuasan dan biasa dilakukan pada waktu luang dan dilakukan di akhir pekan. Tujuan dari melakukan rekreasi adalah untuk pengisi waktu luang, meningkatkan kreativitas, serta melepas kebosanan setelah aktivitas rutin. Ciri-ciri rekreasi adalah tidak memiliki bentuk atau macam tertentu, menimbulkan rasa puas, rileks, dan gembira, dilakukan dalam waktu senggang, dan terbebas dari paksaan. Kegiatan yang biasa dilakukan ketika sedang rekreasi adalah pergi ke kebun binatang, tempat-tempat atraksi, piknik, dan berwisata. Berikut adalah beberapa contoh rekreasi di beberapa kota di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke contoh rekreasi, saya akan menjelaskan tentang dua tipe rekreasi, yaitu rekreasi pasif dan rekreasi aktif. Rekreasi aktif adalah rekreasi yang memerlukan banyak tenaga dalam pelaksanaannya, sedangkan untuk rekreasi pasif tidak memerlukan banyak tenaga dalam pelaksanaannya. Nah, berikut merupakan contoh rekreasi pasif dan aktif di beberapa kota di Indonesia. Yang pertama adalah Pura Luhur Uluwatu, Bali. Pura Luhur Uluwatu merupakan sebuah pura yang terletak di ujung barat daya Pulau Bali, tepatnya di Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pura ini dapat menjadi salah satu tempat rekreasi untuk menenangkan pikiran dan bersantai, karena letak dari pura ini yaitu di ujung atas tebing tinggi, kira-kira 70 meter di atas permukaan laut, dan menampilkan pemandangan laut Samudra Hindia yang sangat indah dari ketinggian. Pura Uluwatu juga memiliki keunikan arsitektur yang juga menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Tidak hanya itu, ketika menjelang sore, kita dapat menyaksikan sunset Samudra Hindia yang sangat luar biasa dari tebing Pura Uluwatu. Perkenalkan, nama saya adalah Lewis Michael dengan NIM 19190057. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rumah alam yang berada di Manado, yaitu Rumah Alam Manado Adventure Park. Rumah Alam Manado Adventure Park sendiri merupakan objek wisata yang terletak di Jalan Raya Ring Road Manado 2, Kairagi 1, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, tepatnya di Sulawesi Utara. Rumah Alam Manado Adventure Park sendiri menghadirkan tempat wisata dengan suasana alam yang sejuk dan penuh dengan pepohonan. Kawasan wisata ini menjadi pilihan tempat liburan bersama dengan teman, kerabat, maupun keluarga terdekat kita. Saat mencapai pintu masuk, pengunjung telah dimanjakan dengan pemandangan pohon yang hijau dan asri. Kawasan ini juga menawarkan berbagai petualangan bebas untuk dinikmati bersama keluarga. Terlebih kawasan ini sangat luas lapangannya, dengan luas sekitar 12 hektar sehingga anak-anak dapat bebas bermain dan berlari-lari sesuka hati mereka. Beberapa aktivitas yang ditawarkan di tempat wisata ini, yaitu ada berkemah, bermain di taman, maupun bermain dengan motor ATV. Tempat wisata ini juga memiliki wahana yang dapat dicoba untuk menambah keseruan kalian saat liburan. Contohnya seperti ada Flying Fox dan High Roll dengan biaya tambahan mereka masing-masing. Rumah Alam Manado Adventure Park juga menyediakan gazebo dan kolam renang di bagian depan untuk dinikmati oleh para pengunjung. Halo Sir dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fazri. Saya akan menjelaskan seputar rekreasi apa saja yang ada di Kebun Raya Cibodas. Kebun Raya Cibodas telah berdiri sejak tahun 1852. Tempat ini merupakan salah satu peninggalan orang Belanda, yakni Johannes Elias Tegisman. Kebun raya ini berlokasi di Jalan Kebun Raya Cibodas, Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas. Jika dari arah ibu kota DKI Jakarta, berjarak sekitar 100 km dan 80 km dari arah Bandung, Jawa Barat. Cibodas merupakan tempat yang nyaman untuk wisatawan bersantai sambil belajar edukasi tentang aneka spesies flora dan fauna.
Berikut sejumlah aneka spot dan fasilitas menarik yang bisa dinikmati. Yang pertama ada Taman Sakura. Taman Sakura ini terlihat sangat indah ketika sedang musimnya. Sekitar bulan Maret sampai bulan April, bunga sakura di tempat ini sedang mekar-mekarnya. Mirip dengan Taman Sakura Cianjur, di Kebun Raya Cibodas juga memiliki warna daun merah jambu yang cantik. Yang kedua ada Rumah Kaca. Rumah kaca di Kebun Raya Cibodas menghadirkan lebih dari 4.000 jenis tanaman yang terbagi dari kaktus, bunga anggrek, serta tanaman yang dilindungi. Setiap tanaman dan spesies pun memiliki sertifikasi dan izin lengkap yang terlindungi. Yang ketiga ada air terjun Ciberem. Air terjun di tempat ini pun salah satu tempat menarik untuk wisatawan bersantai. Air terjun Ciberem letaknya di Cibodas Atas yang perlu dilalui dengan cara trekking atau jalan kaki. Ketinggian air terjun mencapai 1.675 km dari permukaan laut. Pendakian ke air terjun ini bisa melalui Gunung Gede Pangrango. Perkenalkan, nama saya Felicia dengan nomor NIM 19/2013. Lokomotif adalah tempat wisata yang berada di Bangka Belitung, khususnya di kota Pangkal Pinang, yang terletak di tepi jalan laut Pantai Tongaci, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Arti kata dekolomotif itu merupakan lokomotif tua peninggalan zaman Belanda yang dirombak dan diperbarui kembali pada 2008, yang sekarang menjadi salah satu tempat rekreasi wisata yang mau berkunjung di sana. Dengan harga tiket masuk 10.000 per orang. Karena di sana kita bisa melihat tempat penangkaran penyu yang lebih dari 100 penyu dewasa dan bayi penyu. Selain itu, ketika masuk, kita sudah disambut dengan payung-payung berwarna-warni yang bergelantungan yang mendekorasi sudut bangunan-bangunan di daerah pantai. Tidak hanya itu, di sana kita bisa menikmati destinasi wisata di halaman pantai yang luasnya hampir 2 hektar. Karena ada museum kecil yang berisi barang-barang antik seperti alat musik, alat perang, kendaraan kuno, patung-patung tentara Cina, galeri perpustakaan, kafe, patung Shio Cina, dan di sana kita bisa menyewa kostum karnaval untuk berfoto dengan 150 per jam. Tidak sampai di situ, di Pantai Tongaci juga kita bisa melakukan aktivitas water sport seperti banana boats, parimanta, pasaling, diving, dan jet ski. Jogja Bay Waterpark merupakan salah satu taman wisata air terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Yogyakarta, Indonesia. Lebih tepatnya terletak di Jalan Utara Stadion Depok, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Taman wisata air ini dibuka secara resmi pada tanggal 20 Desember 2015. Tempat wisata ini memiliki luas sebesar 7,7 hektar dan memadukan dua konsep, yaitu tradisi Jogja dan tokoh bajak laut Eropa dengan nuansa tropical lush yang penuh dengan tanaman hijau. Di dalam tempat ini terdapat banyak wahana yang dapat dinikmati. Yang pertama adalah Memo Racer. Wahana ini memiliki perosotan air setinggi 20 meter dan panjang lintasan 89 meter. Yang kedua adalah Back to Adventure. Wahana ini menyediakan papan seluncur untuk pengunjung berkeliling area Jogja Bay Waterpark dengan minimal 3 orang dan maksimal 4 orang dalam sekali permainan. Yang ketiga adalah Volcano Coaster. Wahana ini didesain seperti roller coaster. Pengunjung dapat berseluncur dengan kencang dan bermuara di sungai Jogja Bay. Yang keempat yaitu Brando Bumerang. Wahana setinggi 13,5 meter ini memiliki lintasan tertutup berkelok-kelok. Pengunjung akan meluncur dengan kecepatan tinggi dan melintasi terowongan black hole sepanjang 72 meter. Di ujung lintasan terdapat sebuah papan yang didesain khusus yang memunculkan sensasi seperti terpental dan merasakan bumerang di akhir lintasan.
Yang kelima adalah South Beach. Wahana ini merupakan kolam besar yang dilengkapi dengan sapuan ombak pada waktu tertentu. Wahana ini memiliki karakteristik 7 macam ombak. Pengunjung juga dapat menikmati fasilitas ban gratis di area wahana ini. Wahana ini memiliki luas 1.544 meter persegi dan kedalaman ujung karang 1,6 meter, dapat menampung ribuan pengunjung yang ingin menikmati gulungan ombak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tempat rekreasi yang berada di kota Medan dengan nama Medan Resort City atau yang disingkat dengan nama Mercy Barn. Walaupun bernama Mercy Barn, tempat rekreasi ini bukanlah sebuah peternakan, tetapi sebuah perumahan dengan desain eksterior dan interior yang sangat mirip dengan gaya perumahan khas negara Belanda. Walaupun begitu, daerah rekreasi ini memiliki sepasang sapi asli dari Belanda yang diberi nama Mumu dan Molly. Tempat wisata ini menjadi tempat rekreasi yang sering dikunjungi karena memiliki banyak tempat untuk berfoto dan juga lingkungan yang sangat mirip dengan perumahan ala negeri Belanda, terutama bangunan dengan kincir angin setinggi 22 meter yang menjadi daya tarik utama tempat ini. Walaupun demikian, fungsi utama dari bangunan tersebut adalah sebagai marketing office dari perumahan Medan Resort City. Selain merupakan tempat untuk berekreasi, Medan Resort City juga memiliki tempat rekreasi lain di dalamnya, seperti waterpark dengan nama Taman Wisata Mercy yang berisi area permainan air yang seru serta dapat diakses melalui jalan utama perumahan tersebut. Area permainan air tersebut buka mulai pukul 10 pagi hingga jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Kenalkan, nama saya Valencia Rivalina dengan NIM 1920092. Saya akan membahas mengenai Farmhouse Bandung. Farmhouse Bandung berlokasi di Jalan Raya Lembang, nomor 108, Lembang, Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Farmhouse Bandung merupakan tempat wisata fenomenal atau terkenal dan memiliki suasana yang alami dan asri yang cocok untuk dikunjungi saat berlibur. Ditata di kawasan wisata terpadu yang mengusung tema perkebunan dan peternakan bergaya Eropa. Kondisi alam yang asri dan indah, ditambah konsep wisata yang bercirikan Eropa, menjadikan Farmhouse Lembang Bandung menjadi tempat yang sangat cocok bagi kamu untuk berwisata bersama keluarga, pacar, maupun teman. Apa saja atraksi yang bisa dinikmati di Farmhouse Lembang? Yang pertama ada rumah gaya Eropa yang menjadi salah satu spot menarik yang ada di Farmhouse Lembang Bandung. Rumah-rumahan yang memang disengaja dibangun dengan model klasik Eropa pada zaman dulu dengan desain yang klasik tersebut. Para pengunjung dapat berfoto-foto dengan semenarik mungkin. Di sana juga terdapat jasa penyewaan kostum gaya Eropa yang dibanderol dengan harga Rp75.000 untuk 2 jam pemakaian. Untuk atraksi yang kedua, terdapat memberi makan hewan-hewan ternak. Di sini para pengunjung bisa bersama-sama memberi makan dan bermain juga di sini, seperti kelinci, burung, iguana, kambing, kuda, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk atraksi yang terakhir ada jembatan cinta yang terinspirasi dari layaknya jembatan cinta di Eropa. Hal itu membuat pengelola Farmhouse Lembang untuk membuat hal serupa. Pengunjung bisa membeli gembok dengan rancangan khusus sehingga terlihat cantik. Dan bisa ada tulisan, setelah itu pengunjung bisa mengunci gembok ke sisi jembatan. Hal ini banyak yang percaya sebagai simbol dari kekekalan cinta. Makanya atraksi yang satu ini menjadi atraksi yang tak terlewatkan bagi para pasangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.